Ya, Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan di mana Tuhan telah memimpin kami dan kami malam ini boleh bersekutu bersama melalui online dari walaupun kami masing-masing tinggal tempat yang jauh, tapi kami dekat karena kami ada di dalam kasih anugerah Yesus Kristus. Berkatilah persekutuan doa kami dan berkatilah firman-Mu yang kami ingin bahas. Bila boleh menjadi santapan rohani kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami boleh aplikasikan firman ini sehingga namamu kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat 1 Petrus pasal yang keempat. Nah, malam ini kita sudah masuk ke pasal yang keempat, kita sudah membahas pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan sekarang pasal 4. Ya, intinya dari surat Petrus ini adalah surat yang dimana dia ingin supaya menegakkan pengajaran-pengajaran doktrin yang benar di dalam anugerah kasih Kristus, bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita, dan juga orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Petrus mengatakan kita harus meneladani Yesus yang telah menderita. Demikian juga kita harus rela juga mau menderita bagi Kristus. Nah, ini nggak gampang ya, saudara. Tapi nyatanya banyak orang-orang percaya, orang-orang yang dianiaya karena imannya, uh, karena dia milik Tuhan, karena dia pengikut Yesus Kristus. Oke. Baik, kita malam ini masuk ke pasal yang keempat. Ya, di dalam pasal keempat ya kita coba akan menyelesaikan ayat 1 sampai 11 saja. Tentu ada poin-poin atau inti pengajaran Petrus yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang percaya. Oke. Nah, yang pertama Petrus sini mengatakan ya di ayat 1 dan ayat 3 itu kita harus mempersenjatai pikiran seperti Kristus. Nah, ini gampang. Kita harus menaruh pikiran Kristus ya di dalam hidup kita. Ya, coba kita baca ayat firman Tuhan ini di 1 Petrus pasal yang keempat berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai. Nah, ini pakai TB mempersenjatai itu bagus atau kalimat ini dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, serta pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Nah, di dalam ayat yang pertama dan ketiga ini, saudara, memang Petrus maksudnya, mengatakan kita harus mempersenjataan. Persenjataan itu artinya mengenakan pikiran Kristus, di mana Kristus telah menderita bagi kita. Nah, maka kita juga harus siap juga ya menderita karena Kristus, karena kebenarannya. Oke, banyak orang-orang percaya yang menderita karena Kristus, karena imannya kepada Kristus. Kalau kita lihat pada abad-abad pertama dan seterusnya, oh banyak orang Kristen yang menderita, bahkan ada yang mati syahid dan sebagainya, saudara ya, karena mereka tetap berteguh di dalam kebenaran dan di dalam ke, kebenaran firman Tuhan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua dia mengatakan begini, orang Kristen tidak lagi hidup menurut hawa nafsunya atau harus tinggalkan dosa atau tidak berdosa lagi. Nah, kata tidak berdosa lagi ini yang kalau mereka sudah berita karena badani tidak akan berdosa lagi, artinya ya manusia lamanya telah mati gitu loh. Oke, manusianya yang telah mati, kita harus tinggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia yang baru. Bukan berarti ya, saudara, kita orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, ingat, ditebus ya, darah Kristus kita mendapat pengampunan,
ya kan? Dosa kita disucikan, kan berarti kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, gitu loh. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, kena pencobaan-pencobaan yang ditawarkan oleh dunia ini, ditawarkan oleh setan ini. Bisa jatuh nggak? Oh, bisa. Banyak orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi pendeta bisa. Oh, bisa. Banyak sekali. Saudara bisa lihat di YouTube pendeta-pendeta yang jatuh karena nafsu yang begitu ya. Oke. Nah, Petrus ingin supaya hidup kita yang dulu itu sekarang jangan lagi seperti dulu. Ya, kita harus mengarahkan untuk melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang poin pertama, kita harus mengenakanlah pikiran Kristus di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua itu di ayat 4 dan 7 ini, nah orang-orang dunia tentu akan heran ya kalau kita telah percaya Yesus dan berubah hidup kita. Nah, coba kita lihat di ayat yang keempat. Oke. Sebab itu mereka heran. Nah, kata mereka heran itu orang dunia. Dulu teman-temannya yang satu, ya teman-temannya mungkin bisa jadi, ya kan? Setelah mereka percaya kepada Tuhan kan, nah, mereka heran kok mereka sudah berubah ya, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Telah terjadi perubahan. Mereka heran, dulu dia teman saya. Dulu sama-sama ke diskotik, sama-sama ke pelacur, kan begitu. Pesta dan sebagainya. Sekarang dia sudah berubah. Oh, heran mereka ya. Oh, bisa heran nggak? Oh ya, bisa saja terjadi mengherankan. Kenapa? Mereka tidak apa nama itu kalau bahasa terjemahan TB ini ya, di sini dikatakan di ayat yang keempat tadi itu ya, mencemplungkan ya atau masuk ke dalam apa kehidupan dunia yang yang penuh dengan dosa gitu kan, ya nggak, nafsu rupa-rupa hawa nafsu kan gitu kan. Nah, makanya dulu ke diskotek ke pelacur kan gitu, minum-minum gitu, pesta pora, perjamuan minuman dan menyembah berhala lagi yang terlarang. Mereka heran, wah mereka sudah berubah ya, tidak seperti orang duniawi lagi. Nah, karena itu sudah yang sekasih, tapi mereka kan heran dan mereka mungkin ada sirik dan sebagainya. Mereka akhirnya memfitnah. Nah, di sini ada kata yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Oh, orang Kristen ini macam-macam memfitnah dia ya. Dan mau melakukan hal-hal yang nggak benar terhadap orang Kristen ya, ya supaya mereka dianiaya oleh dunia ini. Oke. Nah, kemudian ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi orang percaya, orang tidak percaya, semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka nanti satu hari. Nah, terutama kita sebagai orang yang percaya, ya kan, setelah yang ditebus oleh darah Kristus, satu hari apa yang kita bikin, apa yang kita lakukan mungkin akan dipertanggungjawabkan di mana? Di KPK. Nah, kalau saudara tahu apa itu KPK, saya buat singkatan lebih cepat apa kita memahami ya. KPK itu kursi penghakiman Kristus, the judgment seat of Christ kalau bahasa Inggrisnya. Nah, saudara bisa lihat itu di apa nama itu, di 2 Korintus pasal 5 ayat 10, di Roma 10 ayat, di Roma 14 ayat 10. Coba kita balik sedikit lah ke Roma 14:10 ya. Coba kita balik ke Roma. Roma itu 10:14, 10:14 itu. Coba kita lihat ayatnya kan. 10:14. 10 mana itu tadi ayatnya?
Roma 14:10 terbalik. Roma 14:10. Demikian bunyinya. Tapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Kan? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan. Nah, ini terjemahannya lain, agak beda. Harusnya tata pengadilan Kristus. Nah, itu yang King James Bible. Inilah yang agak sedikit beda, saudara ya. Nah, maka buat catatan di Alkitab, saudara. Kenapa? Karena ini yang benar di hadapan tata pengadilan Kristus di KPK itu. Nah, kenapa? Karena kita coba ayat ini bandingkan lagi dengan 2 Korintus. Nah, saudara bisa lebih bisa 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5:10. Nah, saudara akan menemukan ayat ini ya kan. 2 Korintus 5:10. 5:10. Oke, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua katanya harus menghadap, mempertanggungjawab ya perbuatan kita ya, menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya dan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, baik ataupun jahat. Jadi di pengadilan namanya KPK itu, saudara, adalah menghakimi orang-orang percaya, belum menghakimi orang-orang yang jahat, orang yang tidak percaya. Nanti orang jahat percaya itu dihakimi di tahta putih. Nah, kalau kita diadili di KPK, kursi penghakiman Kristus. Apa yang kita buat? Dan kita masih bisa jatuh ke dalam dosa ya, orang yang kita lebih selamat ya. Nanti kita harus bertanggung jawab kan. Jangan-jangan nanti perbuatan kita yang Tuhan di pengadilan kita kehilangan rewards, tapi kita tetap diselamatkan jiwanya ya. Oke, itu adalah yang kita yakini, kita percaya bahwa keselamatan kita aman. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa, keselamatan kita tidak hilang, tapi rewards kita, pahala kita bisa hilang. Oke. Nah, ini yang kita dapat pelajari bahwa dunia akan heran terjadi perubahan hidup dalam diri kita, dunia akan mengejek kita, ya dunia akan menolak kita, ya orang Kristen akan dibenci. Nah, saudara, orang Israel dibenci. Ingat ya, saya selalu mengatakan begini, Israel dibenci bukan nama Kristus ya. Kenapa? Karena dibenci karena Israel ini adalah umat pilihan Tuhan Allah dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka mereka dibenci. Bahkan mereka kembali ke tanah leluhur mereka pun tak membenci lagi. Mereka bilang, "Yuk itu bukan Yahudi kuno, kamu Yahudi modern. Kamu mengambil tanahnya Palestina." Ya, macam-macam lah. Ya kan, dunia itu menjudge mereka ya, menilai mereka. Tapi sebenarnya mereka itu adalah keturunannya 12 suku itu yang terpencar ke seluruh dunia dan sekarang balik ke tanah leluhurnya. Nah, kita orang Kristen, ya orang yang percaya pada Yesus, pengikut Yesus, kita dibenci dunia karena nama Yesus Kristus. Kita dibenci tidak masalah. Karena mereka benci Yesus, ya mereka sendiri akan tanggung jawab kan? Akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri. Oke, ya makanya itu kita orang Kristen yang telah berubah sikap hidup kita. Nah, kita diejek, yes, ya. Kita ditolak, yes, kita bisa aja ditolak. Oke. Nah, kemudian kita lihat, saudara, di ayat yang ketujuh, ya, di ayat ketujuh mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihanilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak segala dosa. Nah, coba saudara perhatikan tadi poin yang kita bersenjatain pikiran Kristus dalam hidup kita.
kemudian dunia akan heran terhadap perubahan terjadi dalam orang percaya di dalam Kristus. Nah, orang-orang Kristen akan ditolak, akan diejek dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat keadaan dunia semakin susah, semakin ya jahat dan sebagainya, dan segala sesuatu akan berakhir. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Itu yang Petrus ingin sampaikan. Jadi Petrus itu juga ada satu visi yang sama dengan Paulus dan Rasul lain, bahwa keadaan dunia itu jahat, jahat. Maka mereka sudah mengatakan kedatangan Kristus sudah dekat dan sebagainya. Tetapi sudah 2000 tahun kan, Yesus belum datang. Tapi kedatangannya pasti akan datang. Oke, seperti yang kemarin saya khotbahkan itu kan. Kenapa sudah dekat-dekat, kok sudah 2000 tahun belum dekat? Nah, bagi Tuhan itu waktunya adalah kedatangan adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Maka kita sebagai orang percaya disadarkan, diingatkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi kapan saja. Maka selalu dekat-dekat sudah dekat. Oke. Nah, jadi kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu Pak Petrus mengatakan sebagai orang percaya dimanapun Anda berada, kuasailah dirimu sendiri. Hidup harus serius, gitu ya. Menanti kedatangannya harus berjaga-jaga dan waspada. Nah, kita bisa tenang, bisa berdoa kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan datang menjemput miliknya. Saudara dan saya, orang yang menjadi pengikut Yesus, yang telah diselamatkan dan percaya kepada Yesus, ya kita miliknya. Satu hari dia akan datang untuk mengambil kita, menjemput kita. Oke. Nah, kemudian Saudara, kita lihat di ayat yang ke-8 ya, Petrus di sini mengingatkan kita kembali sebagai saudara seiman bahwa kasih menutup banyak dosa. Nah, kita harus saling mengasihi dengan kasih yang sungguh ya. Oke, coba kita lihat di ayat ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, Petrus, Paulus semua ya mengajarkan jemaat selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di sini maksud Petrus tuh apa sih? Kenapa disebut kasih menutup banyak sekali dosa? Nah, ini mengingatkan kita kembali ya, Saudara ya, bahwa ketika ya Yesus dibawa untuk disalibkan dan disiksa ya oleh Romawi, ya kan? Lalu Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya, tentu berdoa kepada mereka yang telah menjatuhkan hukuman kepada Yesus untuk dihukum mati dan juga kepada Romawi yang menyiksa dan menyalibkan, ya kan? Lalu Yesus mengatakan berdoa kepada Bapa kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Nah, jadi Yesus masih menunjukkan kasihnya ya kepada mereka ya. Ya supaya Bapa mengampuni mereka loh. Maka itu kasih itu bisa menutup banyak dosa ya. Jadi mohon kepada Bapa mengampuni mereka. Ya kan? Itu tuh maksud ayat ini, Saudara. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Yesus juga mengatakan ya supaya kita juga orang yang pengikutnya ya harus saling mengasihi satu dengan yang lain ya supaya menunjukkan kepada kita bahwa kita orang-orang juga yang mengampuni orang kalau bersalah kepada kita. Oke. Nah, bukankah kita telah menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma? Yes. Gitu? Karena kasih Allah menutup segala dosa kan? Ya kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
bukan usahamu, tapi itu pemberian Allah. Oke. Nah, kalau kita baca lagi di Roma pasal 3:25, ya kita mendapatkan pendamaian ya dengan cuma-cuma dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang saudara, jadi artinya kasih menutupi banyak banyak dosa gitu ya. Nah, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan atau orang buat pernyataan gitu ya. Mengatakan begini, kasih mempersatukan, doktrin memecah belahkan. Saudara mungkin pernah dengar itu ya. Apakah itu benar atau enggak ya? Sepertinya ada benarnya kan? Justru karena doktrin bisa memecah belahkan orang percaya. Tapi kalau kasih bisa menyatukan orang satu dengan yang lain. Nah, tapi ini harus ada namanya begini, keseimbangan ya. Kita butuh doktrin, yes, tapi doktrin yang benar. Nah, itu ya. Doktrin yang alkitabiah bisa mempersatukan kita karena ada kasih di dalamnya. Ya, nah? Kalau doktrin nggak ada kasih, ya lemah. Kalau ada kasih tapi tidak ada doktrin, ya itu juga lemah, juga pincang gitu ya. Harus ada keseimbangan. Oke, keseimbangan. Nah, karena itu Petrus ini ingin menekan kasih karena kasih memulihkan, memperdamaikan, tidak saling berantem. Harusnya kita, ya kan? Tidak saling menyerang, tidak saling menjudge, saling menghakimi dan sebagainya. Ya kan? Kasih membuat kita semakin dekat dan akrab. Betul nggak? Oh yes. Gitu loh. Tapi doktrin, pandangan, pikiran, ya, pandangan, pikiran dan pendapat bisa memecah belahkan. Itu saudara. Ya. Dan karena itu kasih selalu menunjukkan karakter bersifat yang mengampuni orang. Nah, ini adalah yang Petrus ingin sampaikan. Kemudian saudara-saudara, kita lihat di ayat 9 dan 11. Nah, kita lihat lagi bahwa setiap orang percaya memiliki karunia untuk melayani. Ya. Jadi Petrus mengatakan setiap orang Kristen pasti punya karunia untuk melayani. Setiap orang memiliki karunia yang beda-beda. Kalau kita bandingkan dengan Roma 12:4-8, nah di sana ada mengatakan karunia untuk melayani, yuk melayani. Melayani itu gampang ya. Apa aja yang yuk Anda saudara bisa lakukan temannya itu melayani ya, to serve, melayani. Oke. Karunia untuk mengajar. Nah, ada yang karunia mengajar seperti ngajar sekolah minggu, ngajar PA dan sebagainya itu karunia. Ngajar, pakai itu. Karunia menasihati, ada juga orang punya karunia menasihati orang ya. Bisa ngomong baik sama orang, dan karunia. Karunia murah hati, ya, membagi-bagikan dengan hati yang ikhlas. Nah, ini ada orang begitu nggak? Ada. Karunia memimpin juga ada, lead, memimpin orang, ada karunia orang punya gitu. Karunia menunjukkan kemurahan, ya, merciful ya. Mercy itu berbelas kasihan kepada orang. Ada orang yang punya karunia begitu, ada orang nggak punya karunia itu, gitu ya. Ya, tapi semua ini tujuan ini adalah untuk membangun jemaat dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah, kiranya Tuhan menolong kita malam ini. Apa yang telah kita pelajari malam ini, kiranya kita bisa dikuatkan, dihiburkan ya, boleh menjadi orang percaya ya, yang supaya selalu senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus ya di masa-masa yang sulit yang akan datang ini. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam